Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Primalta. Saya mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan memaparkan suatu materi yaitu mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi, di mana dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi keperilakuan di R09 program studi akuntansi yaitu yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CAQNR, CSRS. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman dapat lebih mudah memahami materi mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik pembahasan yang masih berkaitan mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Yang pertama adalah mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi, yang kedua dimensi akuntansi keperilakuan, yang ketiga perluasan logis dari peran akuntansi tradisional, yang keempat lingkup dan sasaran hasil akuntansi keperilakuan, yang kelima persamaan dan juga perbedaan antara ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Yang keenam adalah perspektif berdasarkan perilaku manusia, di mana terdapat 3 kategori, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Yang terakhir adalah beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi. Dalam mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi, ada 3 kategori atau kategori utama dan juga penting. Yang pertama adalah akuntansi tentang manusia. Dengan menganalisis secara sistematis hubungan antara sistem akuntansi, bentuk pengendalian, sikap manusia dan juga keputusan, serta tingkatan sosial dan perilaku, akuntan dapat memusatkan perhatiannya keluar. Sehingga pengetahuan akuntan yang diketahui bersama adalah cenderung bersifat parsial atau terbatas oleh waktu. Sehingga mereka mempunyai organisasi yang kompleks dan tidak mungkin atau tidak realistis untuk dapat mengharapkan semua aspek-aspek dari kehidupan organisasi itu dapat dihubungkan antara satu dengan satu yang lainnya tanpa ada tekanan di dalamnya. Kategori yang kedua adalah akuntansi adalah tindakan. Peran anggota organisasi sangat berpengaruh pada pencapaian organisasi. Misalnya, jika suatu anggaran telah ditetapkan di dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan suatu proyek, dan di dalam proyek tersebut diberikan beberapa individu atau unit-unit kerja yang ada di dalam organisasi yang akan bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Ternyata, setelah proyek tersebut dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan di luar atau melebihi daripada anggaran tersebut. Nah, maka dari itu, perannya individu yang diberikan tanggung jawab tersebut untuk dapat memberikan tindakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah akuntansi tentang ekonomi dan politik. Dalam teori ekonomi politik, penekanannya lebih kepada hubungan fundamental antara dorongan ekonomi dan politik dalam masyarakat, serta mengakui adanya pengaruh laporan akuntansi terhadap distribusi pendapatan, kekuasaan, dan kekayaan. Nah, akuntansi tentang ekonomi dan politik ini akan berkaitan mengenai pemerintah dan juga pelaksanaan daripada kinerja pemerintah tersebut yang tentunya nanti dikaitkan dengan keuangan pemerintah. Selanjutnya, MC Laut dan Harun mengemukakan pendapatnya bahwa mereka mengatakan sangat sedikit warga akan membaca laporan pemerintah mereka. Benar banget nggak sih, teman-teman? Kita sebagai masyarakat biasa mungkin belum tentu atau bahkan belum pernah melihat laporan keuangan pemerintah tersebut. Karena sebagian masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memahami laporan-laporan semacam itu. Mungkin karena kita misalnya basicnya mungkin tidak mempelajari mengenai laporan keuangan, sehingga kita tidak dapat melihat laporan keuangan pemerintah tersebut. Ketika kita memiliki kemampuan dan juga ada kesempatan, mungkin saja kita bisa melihat dan menilai laporan keuangan pemerintah tersebut. Sebagian besar warga negara justru akan menilai kinerja pemerintahnya berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Benar banget, karena kita tidak memiliki kemampuan tadi untuk dapat melihat laporan keuangan pemerintah kita, sederhananya bahkan laporan keuangan pemerintah desa atau kabupaten. Maka masyarakat biasa atau rakyat-rakyat biasa yang tidak berada di aparat pemerintah akan menilai kinerja pemerintahnya berdasarkan pelayanan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Jadi dia tidak langsung menilai bahwa laporan keuangan tersebut sehat, laporan keuangan pemerintah tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, atau anggaran daerah tersebut sudah disusun secara benar ataupun secara sehat. Masyarakat tidak bisa menilai seperti itu karena tidak memiliki kemampuan untuk dapat membaca isi daripada laporan keuangan pemerintah. Tetapi mereka mengalihkan patokan ataupun sasaran penilaiannya terhadap pemerintah yaitu melalui pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut.
Misalnya apa? Misalnya ternyata di daerah desa masih ada tempat atau akses-akses menuju daerah tertentu yang masih sulit untuk dijangkau. Adanya jalan yang mungkin dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, atau jembatan yang sangat memprihatinkan, dan juga pelayanan pendidikan misalnya. Ternyata masih banyak tenaga kerja honorer yang mungkin tidak mendapatkan imbalan yang sepadan. Kemudian juga misalnya sekolah-sekolah yang ternyata masih banyak di desa, sekolah-sekolah yang bangunannya masih sangat rapuh dan juga sangat lama dan tidak menjadi perhatian daripada pemerintah. Nah, dari situ masyarakat menentukan bahwa ternyata kinerja pemerintah itu baik atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi bukan melalui laporan keuangannya masyarakat menilai kinerja daripada keuangan pemerintah tersebut, apakah anggaran benar-benar sudah dilaksanakan dengan baik. Bahkan masyarakat belum tentu juga tahu isi daripada anggaran daerah tersebut untuk apa-apa saja. Jika mereka peduli dengan korupsi, mereka cenderung mengandalkan media massa seperti surat kabar, TV, dan radio. Benar sekali, karena kita tidak memiliki kemampuan dan juga kesempatan untuk langsung menilai mengenai keuangan pemerintah, maka kita selaku individu yang peduli terhadap anggaran pemerintah dan keuangan pemerintah yang berkaitan dengan korupsi, kita menilainya yaitu dengan melihat semua berita-berita yang berkaitan mengenai keuangan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah korupsi. Bisa melalui TV atau yang sudah menggunakan teknologi canggih, yaitu smartphone. Nah, di situ kan sudah banyak tuh website-website atau aplikasi-aplikasi yang memuat berita-berita yang selalu diupdate setiap harinya, termasuk juga berita-berita mengenai kinerja keuangan pemerintah dan juga pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Jadi itu sebagai masyarakat itu yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap peduli terhadap pemerintahnya. Kemudian sistem akuntansi terkini pada sektor publik itu bernilai sebagai salah satu alat pendorong dalam upaya pemberantasan korupsi. Benar banget, sistem akuntansi yang baik tentu akan dilaksanakan dengan baik. Lain hal jika sistem akuntansi sudah baik, tetapi pelaksanaannya dilakukan tidak baik, itu juga tetap dapat mengancam terjadinya korupsi. Sehingga diharapkannya sistem akuntansi ini nantinya lebih maju dan juga lebih modern, di mana nantinya sistem akuntansi ini juga dapat membantu masyarakat ataupun membantu individu untuk dapat memberantas korupsi dengan berbagai mungkin teknologi-teknologi yang canggih yang ada di dalamnya, serta pengendalian-pengendalian yang juga didukung oleh sistem akuntansi tersebut. Selanjutnya itu mengenai dimensi dari akuntansi keperilakuan. Yang pertama adalah lingkup akuntansi keperilakuan, dan yang kedua adalah aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan itu sungguh luas, yang meliputi antara lain, yang pertama aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi, yang ketiga cara dengan mana informasi diproses untuk membantu dalam pengambilan suatu keputusan, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku para pemakai data, pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut. Aplikasi dari akuntansi keperilakuan adalah tugas akuntan keperilakuan dalam menghadapi situasi seperti ini adalah menyelidiki bagaimana perilaku orang saat ini dan bagaimana mereka memandang mengenai pekerjaannya, perusahaan, dan rekan-rekan kerja mereka. Selanjutnya adalah mengenai lingkup dan sasaran hasil akuntansi keperilakuan. Angkutan keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Sebagai contoh, suatu perusahaan bisa saja berhasil dalam merumikan kerjasamanya dengan kelompok organisasi lainnya dengan baik, atau akan menjadi gagal karena orang-orang di organisasi tersebut ternyata tidak sepemahaman atau berjalan ke arah daripada tujuan yang berlawanan dari tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya perspektif berdasarkan perilaku manusia, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Ketiga hal tersebut, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial, menjadi kontributor utama dari ilmu keperilakuan. Karena ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia. Walaupun secara keseluruhan, mereka saling memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia, terutama psikologi, merasa tertarik dengan bagaimana cara seorang individu bertindak. Fokusnya didasarkan pada tindakan orang-orang ketika mereka bereaksi terhadap stimuli dalam lingkungan mereka. Dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri, arah, dan motivasi individu. Keutamaan dari psikologi didasarkan pada seseorang sebagai suatu organisasi. Selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan daripada ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Dari hal area keahlian, akuntansi keperilakuan keutamanya adalah akuntansi, yang tentunya di dalamnya ada pengetahuan akuntansi. Sedangkan ilmu keperilakuan di dalamnya adalah pengetahuan dasar ilmu sosial. Kemudian kemampuan mendesain dan melaksanakan perencanaan proyek keperilakuan.
Bagi akuntansi keperilakuan itu bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan, tetapi bagi ilmuwan keperilakuan itu merupakan elemen kunci dalam pelatihan. Kemudian pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan, organisasi bisnis secara umum, dan sistem akuntansi secara khusus. Bagi akuntansi keperilakuan itu merupakan elemen kunci dalam pelatihan, sedangkan ilmu keperilakuan bukan elemen utama dalam pelatihannya. Kemudian dari orientasinya, akuntansi keperilakuan itu secara profesional, sedangkan ilmu keperilakuan itu secara ilmiah. Kemudian pendekatan masalahnya, akuntansi keperilakuan itu secara praktik, ilmu keperilakuan itu secara teoritis, dan juga ada praktiknya. Kemudian fungsinya, akuntansi keperilakuan ini berfungsi untuk melayani klien, atau akuntan keperilakuan ini berfungsi untuk melayani klien, menasihati manajemen. Sedangkan ilmu keperilakuan ini merupakan ilmu lanjutan dalam pemecahan masalah. Kemudian kepentingan dalam ilmu keperilakuan, akuntansi keperilakuan terbatas terhadap akuntansi terkait bidang, sedangkan ilmu keperilakuan itu terbatas terhadap disiplin ilmu keperilakuan. Selanjutnya adalah beberapa hal-hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah teori peran. Peran merupakan komponen perilaku nyata yang disebut norma, di mana norma-norma ini tentu adalah harapan dan kebutuhan perilaku yang sesuai untuk peranan tertentu. Tiap-tiap peran berhubungan dengan suatu identitas yang menggambarkan individu dalam hal bagaimana mereka bertindak sesuai dengan situasi khusus. Kemudian sejumlah orang juga mempunyai peran dan identitas, bergantung pada situasi di mana mereka berada. Satu aspek penting dari teori peran ini adalah identitas yang menduduki posisi seseorang dalam suatu organisasi formal atau informal itu akan membawa pola perilaku bersama dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah struktur sosial. Memasukkan struktur sosial yang mengacu pada hubungan yang dipolakan antara berbagai subsistem sosial dan juga individu, memungkinkannya berfungsi bagi masyarakat, organisasi sosial, atau kelompok sosial. Kemudian yang ketiga, budaya. Budaya merupakan satu titik pandang yang pada saatnya bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Tidak terdapat masyarakat tanpa ada budaya, dan tidak ada budaya di luar dari suatu masyarakat tersebut. Budaya nantinya akan mempengaruhi pola teladan perilaku manusia yang teratur, karena budaya menggambarkan bagaimana perilaku yang sesuai untuk situasi tertentu. Kemudian mempekerjakan individu yang memiliki nilai budaya atau tidak memiliki nilainya tidak selaras dengan nilai-nilai organisasi yang telah ada, akan cenderung menghasilkan karyawan yang kurang memiliki motivasi dan komitmen, serta yang tidak terpuaskan oleh pekerjaan mereka dan oleh organisasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana karyawan tersebut memihak pada suatu perusahaannya atau memihak pada tujuan dan juga nilai yang ada di perusahaan tersebut, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dengan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Komitmen organisasi juga merupakan nilai personal yang kadang-kadang mengacu pada sikap dan loyal pada perusahaan atau komitmen pada perusahaan. Komitmen karyawan ini pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan bahwa perasaan suka atau tidak suka seseorang karyawan terhadap organisasi di mana dia bekerja. Nah, umumnya ketika seorang karyawan telah berkomitmen terhadap perusahaannya tersebut, mereka akan mengkomitmen juga terhadap tujuan dan juga nilai perusahaan tersebut. Dan juga dia akan mempertahankan keanggotaannya, walaupun banyak mungkin hadangan dan juga masalah yang akan dihadapi, tetapi dia harus berusaha terus untuk dapat mempertahankan agar dia terus bekerja di dalam perusahaan tersebut. Itulah dikatakan karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan atau organisasinya. Kemudian ada 3 karakteristik yang berhubungan dengan komitmen organisasi menurut Cherington pada tahun 1996. Yang pertama adalah keyakinan dan juga penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi. Ketika karyawan sudah berkomitmen terhadap perusahaannya, maka mereka yakin dan percaya dengan nilai-nilai dan tujuan yang telah ada dan juga diterapkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk kepentingan organisasi. Jadi ketika mereka sudah berkomitmen kepada perusahaan atau organisasinya, maka mereka akan melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin. Jadi tidak ada istilah mereka bekerja seadanya atau asal-asalan. Dan yang ketiga, keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dia sudah berkomitmen, masalah, problem, ataupun tantangan yang akan dihadapinya, itu tidak akan membuat dia untuk pergi dan juga lepas daripada perusahaan atau organisasi tersebut. Jika dia memang sudah berkomitmen terhadap organisasi dan perusahaan di mana dia bekerja. Kemudian, karyawan yang memiliki loyalitas, yaitu karyawan yang mempunyai komitmen efektif akan cenderung tetap tinggal bekerja dalam perusahaan.
mereka akan justru merekomendasikan kepada orang lain itu yang baik-baik tentang perusahaannya. Misalnya temannya bertanya, bagaimana atau gimana rasanya kerja di PT X. Nah, jika mereka berkomitmen terhadap perusahaan, maka dia akan mendeskripsikan tempat dia bekerja itu baik kepada temannya. Mereka mengatakan bahwa bekerjanya enak, fasilitasnya sangat baik, kemudian atasannya juga ramah dan juga baik. Nah, mereka akan dengan sukarela juga melakukan kegiatan tambahan atau misalnya lembur. Jadi dia tidak dipatokkan atas imbalan yang diberikan, tetapi secara sukarela. Kemudian bagaimana tanggapan perusahaan terhadap komitmen karyawan tersebut terhadap organisasi. Misalnya perusahaan dapat memberikan kompensasi, bisa gaji, cuti, dan juga tunjangan yang memang sesuai atau tidak di luar daripada semua yang telah dikerahkan oleh karyawannya tersebut. Kemudian yang kedua, membuat kondisi kerja dengan fasilitas yang baik dan nyaman. Sehingga misalnya mungkin dari alat-alatnya, mungkin sudah mengikuti tren zaman sehingga tidak akan menghambat kerja daripada karyawan tersebut. Bayangkan saja misalnya kalau misalnya perusahaan tersebut di era sekarang masih menggunakan mesin ketik yang di zaman jadul atau di zaman yang sudah lama, itu kan bukan memberikan fasilitas yang baik yang nantinya akan membuat karyawan tidak nyaman dalam bekerja, akhirnya terhambat dan juga akan membuat pekerjaan tersebut dilaksanakan secara lama seperti itu. Selanjutnya adalah konflik peran. Seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya, terutama ketika menghadapi suatu masalah tertentu yang menerima dua perintah sekaligus. Misalnya, pertama adalah perintah untuk melaksanakan kode etik profesinya, kemudian yang kedua juga ada perintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan. Nah, jika seseorang dihadapkan oleh dua pilihan atau dua perintah tersebut, mereka tidak bisa langsung mengambil kedua perintah tersebut. Mereka akan memilih salah satu dan akhirnya akan mengabaikan perintah yang lainnya. Kemudian konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini karena menganut pandangan bahwa urusan pribadi itu harus dipisahkan dengan urusan bisnis. Bahwa kepentingan perusahaan itu juga harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Sehingga tidak sedikit juga ya, para atasan-atasan tersebut dia mungkin berhasil dalam mengelola organisasi atau perusahaannya, tetapi dia ada juga yang gagal di dalam mengorganisasi keluarganya sendiri. Karena dia sudah memisahkan antara urusan atau kepentingan pribadi dan juga kepentingan keluarga. Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan karyawan. Nah, Mas Ud menuliskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan. Misalnya karena ada tekanan konsumen yang tinggi, kemudian kualitas produk maupun layanan, jaminan keamanan, perlindungan konsumen, persaingan, dan efisiensi. Seperti membangun kerjasama tim itu merupakan juga pemberdayaan daripada karyawan. Jadi ketika seluruh aspek yang ada di dalam organisasi tersebut dapat mencapai tujuan dan melaksanakan tugasnya dengan baik, maka titik akhirnya adalah tercapainya tujuan dan juga sasaran daripada perusahaan atau organisasi tersebut. Baik, ada sedikit pantun yang akan menutupi video atau menutup presentasi pemaparan materi hari ini, yaitu Ayu Tinti is eating, thank you for everything. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga dengan adanya video ini teman-teman dapat lebih mudah memahami materi mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi, dan mohon maaf jika mungkin ada beberapa informasi yang keliru ketika saya sampaikan tadi. Nah, ini merupakan animasi. Mengapa saya memilih animasi? Ini merupakan bayaran bagi teman-teman yang mungkin sudah menyaksikan video dari awal atau dari awal sampai akhir video. Ini anggaplah ini sebagai bayaran dari saya karena teman-teman sudah berpartisipasi dan juga memberikan perhatiannya terhadap video dan materi yang saya paparkan pada hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.